Selamat siang. Boleh tahu ini dengan Mbak siapa? Selamat siang juga Bu, perkenalkan nama saya Eka. Oh, Mbak Eka. Iya Bu, Gimana kabar Mbak Eka hari ini? Baik. Alhamdulillah cukup baik Bu. Oke, Alhamdulillah kalau memang dalam keadaan baik. Nah, kesibukan Mbak Eka akhir-akhir ini ngapain nih? Tadi habis dari sini ada kegiatan apa? Ini saya baru pulang kerja Bu. Oh, baru pulang kerja. Berarti habis dari kantor? Iya Bu, tadi saya habis dari kantor langsung ke sini. Gimana Mbak pekerjaan hari ini? Alhamdulillah cukup lancar Bu, tapi ya sedikit melelahkan. Banyak kerja melelahkan ya Mbak. Iya Bu. Sepertinya Mbak Eka ada keperluan dengan saya. Iya Bu, saya ingin konseling dengan Ibu. Oke, baik. Saya senang sekali dengan kehadiran Mbak Eka di sini. Apakah sebelumnya Mbak Eka sudah pernah melakukan konseling? Saya belum pernah melakukan konseling Bu. Oke, berarti Mbak Eka belum pernah sama sekali melakukan konseling? Belum pernah Bu. Oke, kalau begitu sebelum melangkah lebih jauh, saya jelaskan terlebih dahulu ya mengenai proses konseling itu sendiri. Nah, sebelum mengarah ke sana, mungkin saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu agar dalam bukan ini kita bisa lebih cepat satu sama lain seperti itu. Nah, jadi perkenalkan Mbak Ika, saya Rahma. Saya yang akan menjadi konselor pada sesi kali ini. Nah, lanjut ke proses konseling sendiri. Jadi, konseling ini merupakan proses bantuan profesional yang diberikan oleh saya sebagai konselor kepada klien Mbak Eka dengan harapan dan tujuan agar Mbak Eka bisa mengatasi masalah ataupun problem yang sedang Mbak Eka hadapi. Nah, kemudian Mbak Eka di dalam sesi konseling ini terdapat beberapa akses, di antaranya akses kerahasiaan, kebukaan, ataupun kemandirian. Nah, jadi dalam proses konseling ini, Mbak Eka nggak perlu khawatir untuk menceritakan ataupun menjelaskan isi baku Mbak Eka ataupun perasaan-perasaan Mbak Eka yang sedang Mbak Eka alami. Karena semua yang Mbak Eka ceritakan, dapat tentang Mbak Eka, apa mencoba pada hasilnya sesuai dengan asas kerahasiaan yang kita gunakan di sini. Bagaimana Mbak Eka bisa dipahami? Bisa Bu, bisa saya pahami. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan? Belum ada. Mungkin dalam sesi konseling ini kita terikat oleh durasi waktu. Nah, sesi konseling ini berdurasi kurang lebih 15 sampai 20 menit, Mbak Eka. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik mungkin. Nah, kemudian harapan saya Mbak Eka bisa terbuka, bisa lebih apa ya, menceritakan apa yang Mbak Eka alami tanpa beban. Bagaimana bisa disepakati? Bisa Bu, bisa disepakati. Oke, baik. Tadi Mbak Eka setuju nih dengan apa yang saya katakan tadi? Setuju Bu. Oke, baik Mbak Eka. Mungkin bisa Mbak Eka ceritakan terlebih dahulu apa yang menjadi ganjalan di hati Mbak Eka saat ini? Jadi gini Bu, saya baru sekitar 2 bulanan pindah dari kota asal saya di Bandung ke Kudus. Oh, berarti Mbak Eka ini baru pindah dari Bandung ke Kudus. Iya betul Bu. Oke, nah apa sih yang melatar belakangi atau alasan apa Mbak Eka pindah ke Kudus? Bisa Bu, jadi saya lahir dan besar di Bandung, kota asal saya. Kurang lebih sudah sekitar 2 bulanan saya tinggal di Kudus untuk bekerja di salah satu PTD Provinsi Jawa Tengah. Kepindahan saya ini merupakan keputusan besar bagi saya, Bu. Tapi saya juga merasa ini bisa menjadi peluang besar bagi saya untuk mengembangkan karir saya. Oke, baik. Jadi alasan Mbak Eka pindah dari tempat tinggal Mbak Eka yang dulunya Bandung ke Kudus karena alasan bekerja. Ya, Nah, kemudian
keputusan besar yang Mbak Eka ambil ini atas dasar keinginan Mbak Eka sendiri atau ada hal lain, misalkan memang disuruh orang tua atau ada desakan orang tua? Iya, tentu Bu, keputusan ini atas keinginan saya sendiri. Seluruh keluarga saya juga selalu mendukung apapun pilihan saya, termasuk untuk tinggal dan bekerja di Kudus. Jadi keluarga besar Mbak Eka itu sangat mendukung penuh ya Iya, apa yang Bu. Mbak Eka ambil saat ini. Iya, Bu. Nah, kemudian saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Mbak Eka setelah pindah ke Kudus? Apakah ada perasaan-perasaan yang ingin Mbak Eka sampaikan? Perasaan saya untuk saat ini cukup baik, Bu. Ini menjadi tantangan baru untuk saya sendiri, karena saya harus menyesuaikan diri dengan budaya yang ada di sini, dan begitu banyak hal baru yang harus saya pelajari di sini, Bu. Oke, ya saya paham sekali. Yang namanya beradaptasi itu tidak mudah. Tidak mudah yang namanya mengenal lingkungan baru, norma-norma sosial baru, dan budaya baru itu memang membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri ya Mbak Eka. Kemudian Mbak Eka, apa yang menjadi tantangan utama ketika Mbak Eka berada di Kudus? Bisa Mbak Eka ceritakan atau perasaan apa yang Mbak Eka rasakan selama di Kudus? Jadi gini, di Bandung itu kan saya tumbuh di lingkungan yang kental dengan budaya saya. Sedangkan kalau di Kudus itu eh, budaya yang berkembang itu mayoritas budaya Jawa kan ya. Nah, dari situ saya merasa adanya perbedaan antara budaya Jawa dan budaya Sunda. Seperti pada adat istiadat, kebiasaan, ataupun bahasa yang memang sulit untuk saya pahami. Saya masih terkendala untuk di bahasa. Contohnya seperti ketika saya sedang di kantor, ketika saya sedang diskusi dengan rekan kerja yang lain, beberapa rekan kerja saya itu seringkali berbicara dengan bahasa Jawa yang baru saya dengar. Jadi saya terkadang sulit memahami apa yang mereka bicarakan. Dan juga ketika saya di kos, karena saya di sini kan merantau ya Bu, jadi saya tinggalnya di kos. Teman-teman saya di sini kan juga menggunakan bahasa Jawa. Ketika sedang mengobrol bersama, jadinya seringkali saya tuh hanya diam saja Bu, karena mereka berbicara dengan bahasa Jawa dan itu belum saya mengerti semuanya. Jadi saya kalau sedang mengobrol bersama ya seringkali diam aja Bu. Oke, iya. Saya mengerti sekali dengan apa yang mereka rasakan. Dan menurut saya memang keberagaman ras dan etnik ini dapat membentuk aspek-aspek interaksi sosial kita. Saya sebagai orang Jawa juga terkadang mengalami kesulitan kita dari segi interaksi atau beradaptasi dengan mereka yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Itu memang hal yang wajar dan memang perlu penyesuaian dalam diri seperti itu. Nah, kemudian apa yang kemudian bagaimana interaksi Mbak Eka dengan teman Mbak Eka di tempat kerja atau bagaimana perbedaan ini mempengaruhi interaksi Mbak Eka dengan teman-teman kerja? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya Bu, saya masih merasa kesulitan dan terkadang juga saya merasa canggung Bu untuk berinteraksi karena saya kurang memahami apa yang dibicarakan rekan kerja saya dalam dialek Jawa. Bahasa Jawa yang digunakan di sini kan berbeda ya Bu dengan
bahasa Sunda yang biasanya sehari-hari saya gunakan. Kalau dalam bahasa Jawa itu kan sering menggunakan kata eh, enggih, kata enggih, dan boten, gitu ya Bu ya. Iya. Nah, sedangkan kalau dalam bahasa Sunda itu kan menggunakan kata mangga atau ke gitu. Itu kan berbeda ya Bu ya. Nah, hal itu membuat saya mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan rekan kerja yang lain, Bu. Iya, baik. Berarti mereka mengalami kesulitan dalam berkomunikasi ataupun berinteraksi karena dialek yang berbeda. Seperti itu. Iya, Bu. Ya, saya memahami sekali apa yang mereka rasakan karena saya lahir dan besar di Kudus. Saya memahami betul dinamika regional yang ada di Kudus. Nah, menurut pandangan Mbak Eka, bagaimana sih perbedaan ini dalam konteks nasional? Iya, Bu. Jadi di Bandung itu kan saya terbiasa dengan lingkungan yang lebih dinamis dan modern. Sedangkan kalau di Kudus ini menurut saya lebih tradisional gitu Bu, karena budaya Jawa yang sangat melekat dengan orang-orang Kudus di sini. Nah, eh itu membuat saya sulit sih Bu untuk beradaptasi. Meskipun saya paham Indonesia itu kan terdiri dari berbagai suku, bangsa, bahasa, dan budaya yang beragam. Dari keberagaman itu memang kita harus saling menghargai budaya masing-masing kan ya Bu ya. Cuman ya itu tadi saya masih sulit untuk beradaptasi dengan budaya yang ada di sini sehingga mempengaruhi interaksi saya di lingkungan yang baru ini, Bu. Oke, baik. Ya, memang jika secara identitas nasional, kita sebagai orang Indonesia ini memiliki kesamaan, kita satu gitu ya. Tapi jika secara identitas regional, itu dapat mempengaruhi perspektif kita. Jadi memang dibutuhin Mbak nilai-nilai tradisional ataupun norma-norma kita itu masih sangat terjaga. Kemudian Mbak Eka, bagaimana dengan budaya organisasi di tempat kerja Mbak Eka yang sekarang? Apakah ada perbedaan yang signifikan dengan tempat yang sebelumnya? Dan bisakah Mbak Eka ceritakan kepada saya? Iya, Bu. Jadi di tempat kerja saya sebelumnya, itu lingkungannya lebih terbuka dan berbeda. Sedangkan kalau di sini, saya merasa lebih tradisional dan kurang terbuka. Contohnya itu seperti kita memang harus melaksanakan tugas yang diperintahkan, tetapi saya merasa di sini kurang ada ruang untuk berinovasi. Jadi saya merasa kesulitan untuk mengembangkan ide-ide baru dan inisiatif untuk melakukan hal-hal baru. Begitu, Bu. Oke, baik. Jadi memang di setiap organisasi atau tempat kerja kita itu budaya kerjanya masing-masing atau memiliki budaya kerjanya sendiri. Yang dimana ini sangat dipengaruhi oleh lokasi ataupun lingkungan yang diambil. Nah, bagaimana sih perbedaan ini mempengaruhi identitas pribadi Mbak Eka? Bisa Mbak Eka ceritakan kepada saya? Saya merasa ada dua sisi dalam identitas saya. Di satu sisi, saya ingin menerapkan nilai-nilai dan norma-norma baru yang ada di tempat kerja saya yang baru sekarang. Tetapi di sisi lain, saya ingin mempertahankan identitas pribadi saya
yang terbuka dan progresif, Bu. Oke, baik. Jadi memang identitas ini seringkali digunakan sebagai titik temu dengan identitas yang lainnya ya Mbak. Nah, mempertahankan keseimbangan antara nilai-nilai ataupun norma-norma yang dianut itu merupakan suatu tantangan yang besar bagi diri sendiri. Begitu ya Mbak. Nah, sedangkan dalam konteks dunia maya, bagaimana interaksi Mbak Eka? Apa interaksi yang terjadi? Bisa Mbak Eka ceritakan ke saya? Di dunia maya atau mungkin lebih ininya ke sosial media, kita masih bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman-teman lama yang ada di kota asal saya di Bandung, Bu. Dan dengan komunitas-komunitas online yang sesuai dengan identitas diri saya. Tetapi saya juga merasa saya harus mengembangkan koneksi dengan komunitas-komunitas lokal yang ada di sini. Namun terkadang itu sering muncul seperti perasaan menentang. Mungkin itu karena saya belum bisa beradaptasi dengan baik di lingkungan baru saya di sini, Bu. Oke, jadi memang Mbak Eka dunia maya ini bisa sekaligus menjadi jembatan untuk kebaikan dengan teman-teman yang ada di Bandung ataupun yang sesuai dengan ide kebaikan, namun juga bisa menjadi tantangan tersendiri kebaikan. Menjaga hubungan yang lama itu memang baik, tapi membangun koneksi dengan orang-orang baru yang ada di lingkungan Mbak Eka itu juga tidak kalah penting. Nah, hal ini terkadang memang bisa membuat seseorang menjadi kesulitan ataupun merasa stres akan hal itu. Iya, Bu. Di situ saya masih merasa kesulitan pada situasi seperti itu, Bu. Baik, Mbak Eka. Ya, Mbak Eka, saya merasakan apa yang Mbak Eka rasakan. Memang beradaptasi itu bukan hal yang mudah. Perlu waktu, perlu penyesuaian, dan apalagi Mbak Eka tinggal di Bandung dengan budaya yang berbeda, kemudian logat Sunda dan Jawa yang berbeda, memerlukan waktu untuk penyesuaian. Nah, maka dari itu saya di sini mendengarkan Mbak Eka, kemudian membantu dalam masalah ini. Nah, saya merasa senang sekali karena Mbak Eka bisa bercerita, bisa mengungkapkan apa perasaan yang Mbak Eka rasakan saat ini. Iya, Bu. Terima kasih juga untuk Ibu. Saya menjadi lebih lega sudah bisa menceritakan hal ini dengan Ibu. Dan saya berharap saya bisa menemukan cara agar saya bisa lebih nyaman di sini dan segera bisa beradaptasi di lingkungan baru ini, Bu. Iya, sama-sama Mbak Eka. Saya juga lega jika Mbak Eka bisa menceritakan, mereka bisa bercerita, saya juga ikut senang. Nah, mungkin untuk sesi konseling kali ini dicukupkan sampai ini, dan nanti kita adakan pertemuan lagi untuk membahas lebih jauh mengenai tantangan-tantangan yang Mbak Eka hadapi dalam menyesuaikan diri dan penyelesaian-penyelesaian yang bisa Mbak Eka lakukan. Baik, Bu Rahma. Terima kasih banyak, Bu. Nah, Mbak Eka, semoga bahagia selalu. Baik, Bu.